Polisi menangkap komplotan pencurian uang senilai 385 juta rupiah di Jombang, Jawa Timur. Di akhir pekan, kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Bogor dipadati ribuan warga. Arsenal melaju ke final Piala FA setelah mengalahkan Manchester City 2-0 di babak semifinal. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah membatasi jumlah penumpang kereta rel listrik, mulai besok penumpang KRL wajib menggunakan baju lengan panjang untuk menghindari penyebaran COVID-19. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 4 bangunan mes karyawan pabrik kulit di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Sementara penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Pemirsa, diduga tidak jaga jarak aman, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk kontainer yang berada di depannya di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. 3 orang meninggal akibat kecelakaan ini. Pemirsa, tahap kedua PSBB parsial Kabupaten Bogor, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih dipadati ribuan kendaraan. Dan untuk mengurai kemacetan, polisi merekayasa arus lalu lintas satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Kawasan Puncak kembali dipadati ribuan kendaraan warga yang ingin berwisata sejak pagi. Sore harinya, seperti terlihat di gambar, mereka kembali menuju Jakarta setelah berlibur. Padatnya kendaraan membuat polisi merekayasa arus lalu lintas dengan memberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta mulai pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Meski masih dalam masa PSBB parsial, kawasan Puncak tetap menjadi tempat favorit ribuan warga. Meskipun ada imbauan, warga tidak mendatangi Puncak demi memutus persebaran virus corona. Sempat ricuh, pedagang di kawasan Kanal Banjir Timur mulai sepi. Petugas gabungan mengawasi dengan ketat sepanjang 4 km jalan KBT. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Unit Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta melakukan pengawasan ketat di sepanjang jalan Kanal Banjir Timur. Kegiatan ini merupakan pengamanan dan pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Pengawasan dan pengamanan akan berlangsung hingga 30 Juli mendatang. Bila ada masyarakat yang melanggar, petugas akan memberikan tindakan tegas dengan menyita barang dagangan mereka. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mencium praktik jual beli lapak pedagang kaki lima di Kanal Banjir Timur. Sebelumnya, penertiban PKL di kawasan yang kerap ramai setiap sore hingga malam itu berlangsung ricuh. Banjir bandang menerjang lokasi wisata pemandian Kali Boro-Boro di Desa Boro-Boro Lemeuru, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Banjir yang tiba-tiba datang dari hulu sungai dengan ketinggian air 1,5 meter membuat sebuah gazebo hanyut. Kondisi pengungsian korban banjir bandang Luwu Utara minim fasilitas. Selain beralaskan terpal tipis, anak-anak hanya belajar dengan buku yang ada tanpa alat belajar yang memadai. Pemirsa, kita ke informasi sidang peninjauan kembali kasus hak tagih atau CC Bank Bali Joko Chandra yang akan digelar kembali esok. Tim kuasa hukum Joko Chandra meyakini kliennya akan hadir dalam persidangan, sementara Kejaksaan Agung akan mengeksekusi buronan itu jika hadir besok. Sejumlah pejabat kepolisian terseret karena menerbitkan surat jalan Joko Chandra hingga dapat melenggang bebas hingga mengajukan PK. Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. Adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan. Prabowo pernah membatalkan kontrak alutsista yang anggarannya disulap 10 kali lipat hingga 50 triliun rupiah. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pencuri uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Pelaku yang berjumlah 3 orang dibekuk petugas setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, seorang emak-emak harus berurusan dengan polisi karena membuat video TikTok challenge dan berjoget di Zebra Cross Ternate, Maluku Utara. Pelaku minta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Polisi masih menyelidiki kematian editor Metro TV, Yodi Prabowo. Polisi menyayangkan keterangan kekasih korban yang berbeda dengan bukti yang dimiliki polisi.
Keluarga bocah tewas dalam tandon air membantah telah mengeksploitasi almarhum. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sebuah makam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar oleh orang tak dikenal. Jasad yang seharusnya di liang lahat menghilang. Kini polisi menjaga sejumlah TPU untuk menghindari kejadian serupa. Polisi menangkap 4 orang terkait penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diduga memprovokasi warga untuk mengambil paksa jenazah dan membongkar peti mati pasien COVID-19 yang akan dimakamkan. Pemirsa, warga berdesakan mengambil bantuan sosial di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski takut terpapar COVID-19, warga tidak mengindahkan jaga jarak fisik. Pemirsa, ribuan orang memadati kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak bermasker dan jaga jarak. Pemirsa, warga ramai mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Sementara kawasan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta juga ramai dikunjungi warga. Penumpang kereta listrik wajib menggunakan baju lengan panjang mulai besok. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. DKI Jakarta kembali menjadi daerah dengan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di tanah air. Tercatat hari ini ada 313 kasus. Adapun 5 wilayah dengan kasus konfirmasi positif tertinggi di ibu kota. Pertama di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Terdapat 214 kasus positif dengan angka kesembuhan 163 dan 14 orang meninggal. Selanjutnya di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ada 195 kasus positif dengan kasus sembuh 135 orang dan meninggal 6 orang. Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan angka positif 187 kasus, angka sembuh 162 kasus dan angka kematian 11 kasus. Lalu di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdapat 150 kasus positif COVID-19, 107 orang yang sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Terakhir, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan angka positif 146 kasus, angka sembuh 120 kasus dan meninggal 9 orang. Kasus kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai angka tertinggi hari ini. Sementara itu, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah dengan total 86.521 orang. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Suasana duka iringi kepergian sastrawan Indonesia Sapardi Djoko Damono. Ia dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir pemakaman Giritama Tonjong Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kita hadirkan kembali sejumlah informasi iNews malam hari ini. Diduga tidak jaga jarak aman, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk kontainer yang berada di depannya di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. 3 orang meninggal akibat kecelakaan ini. Banjir bandang menerjang lokasi wisata permandian Kali Boro-Boro di Desa Boro-Boro, Lameuru, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Banjir yang tiba-tiba datang dari hulu sungai dengan ketinggian air 1,5 meter ini membuat sebuah gazebo hanyut. Polisi menangkap komplotan pencuri uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Pelaku yang berjumlah 3 orang dibekuk petugas setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seorang mama harus berurusan dengan polisi karena membuat video TikTok challenge dan berjoget di zebra cross Ternate, Maluku Utara. Pelaku minta maaf secara terbuka kepada masyarakat.